Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fata'lam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadirin jamaah taklim malam Sabtu Mushola atau amanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus generasi penerus mushola Kamus Tauhid, kemudian Muhammad Al-Fatih dan para yang lainnya. Alhamdulillah kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah, nikmat istiqomah melanjutkan syiarnya mushola ini, melanjutkan makmurnya mushola ini. Mudah-mudahan ini semua semata-mata bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena untuk ria kepada orang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjadikan setiap langkah kita karena Allah, pasti tercatat sebagai amal soleh. Tapi kalau semua kegiatan kita bukan karena Allah, nggak ada nilai apa-apa, cuma capek doang. Cuma apa? Capek. Ngapain kalau cuma capek? Mati gak bawa apa-apa. Capek hidup di dunia, pergi kerja malam, pulang udah malam lagi, gak pernah lihat matahari terbit. Mati. Ngebelain apa coba? Ngebelain dunia. Maka hidup yang sementara ini jangan sampai tertipu sama dunia. Jadikan dunia itu hanya sebagai fasilitas, jembatan kita menuju akhirat, agar di akhirat itu prosesnya gampang. Mati, ketemu alam akhirat yang pertama namanya alam barzakh. Udah kagak ada lagi kebohongan di situ, udah putus semuanya, kecuali 3 perkara yang dikatakan Rasulullah yang amanah terus mengalir sama kita. Apa tuh? Shadaqah dan 1 shadaqah jariyah. Mengalir terus subhanallah. Ya, makanya kalau sholat Jumat ada kotak amal lewat, jangan pura-pura tidur. Ya, jangan pura-pura tidur. Atau kotak amal lewat, ya, kotak amal lagi lewat tuh. Kalau punya duit kan, ya, nggak apa-apa, nggak pernah amal juga. Tapi jangan sampai menggeluti yang tidak baik. Kayak begitu. Nah itu mengalir tuh maknanya di shadaqah jariyah. Kepada siapa saja, sekalipun kepada tukang parkir yang di perapatan itu,
Kalau niatnya ikhlas ngasih sedekah karena Allah, pasti ada catatan amal. Jangan ngasih beruntung, ngasih kasih mobil lewat paling dia dipakai mabuk. Ya, paling dipakai mabuk. Ya. Udah niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini hari ini saya belum ngeluarin sedekah, bisa nih di mobil ada gopean, keluarin aja Bismillah ya Allah, meskipun gopek kata Rasulullah ada catatan amal baiknya, kasih karena Allah. Udah jangan diiringi dengan ngegerutu, jangan, atau ngomongin orang itu nggak boleh ya. Belum tentu nanti di akhir hayat kita lebih baik daripada dia. Sekarang dia masih kelihatan kayak begitu. Lah nanti barangkali di usia 40 tahun dia taubat, kemudian jadi orang yang paling soleh, mati, masuk surga duluan dia daripada kita. Nah, kita ngerinya terbalik. Sekarang beribadah, nanti 60-70 tahun udah gua udah banyak sebab ibadah gua, berarti ibadahnya enggak aja. Ya, kayak gitu boleh. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Nih kayak gini lagi, nyari ilmu nih. Kalau manfaat ilmunya minimal terkecil manfaat untuk diri sendiri. Bapak Ibu tahu ilmu tentang wudu biar sholatnya diterima dan sah. Wudunya benar, dipakai tuh wudu, basuh tangan sampai siku. Ya, jangan basuh tangan setengah tangan airnya begini-gini aja. Sikunya kagak basah. Sah sholatnya enggak? Agak bakalan, sampai tukang tonggengnya lama juga. Sujudnya lama, 15 menit sujudnya. Wudunya kagak benar. Kagak bakalan diterima. Makanya benerin dulu wudunya. Ya, ngebasuh kaki, udah tahu kaki berwarna cat. Kagak dibersihin dulu cat. Itu cat itu kagak tembus air, kagak sah itu sholatnya, wudunya. Maka wudu itu jangan dianggap remeh, bisa tidak diterima sholat kita gara-gara wudunya kagak benar. Maka kalau wudu kata Rasulullah, benerin wudunya pelan-pelan, jangan kayak apa kalau kata orang Jerman itu kayak campur cewek ya, cepet bener ya. Wudunya jangan kayak anak kecil, kita mau udah balik. Kalau nggak benar ada catatan baik, ada catatan buruk, kita mah udah kena hukum. Perbaiki wudu yang benar, perbaiki wudu agar sholatnya diterima. Tuh ilmu yang bermanfaat, paling tidak manfaat untuk diri kita sendiri. Untuk siapa lagi? Untuk anak. Ya. Nanti ditanya, Bapak wudu gimana Ustaz? Kok kagak bisa, kok pernah sholat. Ditanya sama anaknya kagak bisa. Kok kagak pernah sholat katanya. Nah ini yang repot nih. Anak itu nyontoh siapa? Kalau bukan nyontoh bapaknya. Yang pertama itu yang dicontoh ya bapaknya. Bapaknya main gapo, ya anaknya ngikutin. Ya, bapaknya tukang ngomong, anaknya tukang ngomong ngikutin. Bapaknya soleh ya anaknya soleh, bapaknya sholat pasti anaknya ikut sholat. Yang ketiga, yang pahalanya terus mengalir sampai kita sudah meninggal dunia, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoain kedua orang tua, baik orang tuanya masih ada, apalagi orang tuanya sudah tiada. Hubungan kita dengan orang tua yang masih ada, doain, ya Allah setiap hari enak banget ini hidup, duit dikasih, makan dikasih, minum dikasih, tempat tidur dikasih, kagak beli pisang. Mudah-mudahan orang tua saya panjang umur, rizkinya berlimpah. Itu doain terus ya. Jangan nyusahin orang tua. Kagak ada gunanya nyusahin orang tua. Di balik ke rumah orang tua melotot matanya. Ngapain lu pulang? Malah begitu jauhnya orang tua. Ya, ngapain lu pulang? Jangan pulang sekalian. Ibu
suka nyusahin orang tua mulu, kagak manfaat itu. Ya. Hubungan kita dengan orang tua yang sudah meninggal dunia sama mendoakan, ya, menziarahi kuburnya. Karena ziarah kubur sama doa di sini beda. Kalau doa di sini ditransfer dulu, baru sampai. Kalau ke ziarah kuburnya langsung sampai, cepat, ya, langsung sampai, ya, langsung sampai, cepat. Makanya sering-sering ziarah kubur juga jadi pelajaran buat kita, bahwa kita juga pasti akan seperti yang sudah meninggal dunia. Ya, jangan berharap, wah saya mah masih lama hidupnya 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi siapa mau nguburin dah? 1000 tahun lagi nguburin sendiri. Nah, itu ya. Tadi jamaah dalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini sementara, kayak begini enak kelihatannya. Ya, ngaji, giliran ngaji hadir, giliran taklim hadir, giliran tahlil hadir, giliran diundang ke tetangga syukuran hadir. Yang kayak begitu tuh, itu namanya amal soleh. Bertetangga juga jangan sampai jadi amal salah. Bertetangga juga harus jadi amal soleh. Datang ke tetangga, main, diseduhin kopi, disediain rokok, lama ada tuh mainnya, ya, ngobrol lama. Ngobrolnya itu jangan sampai jadi dosa. Ngobrolnya itu boleh, tapi jadi amal soleh. Ngobrol berjam-jam, tapi ngobrolin kata biru, wah. Ya, kagak manfaat, itu namanya amal salah. Ya, kayak ada orang nih pokoknya masuk ke gang, masuk musola, nanya Kang Odi, jalan ke tenda biru kemana ya? Ditunjukin sama sono, belok puas. Dapat dosa udah pahala? Dosa, karena nunjukin tempat maksiat. Jangan sekali-kali kalau ada orang nanya tempat maksiat dikasih tahu, Pak. Bu, jangan dikasih tahu. Kasih taunya boleh kalau kita tipu. Sana belok kanan, nanti ada warna biru, ada kubahnya, nanti itu dia. Ini masjid. Ini sholat maksudnya. Ya, ini kalau ada hiburan dangdut, ada yang nanya, Pak, hiburan dangdut cuma sholat. Kebagian dosa nggak? Kebagian. Ya. Karena yang nyanyinya atasnya pakai jilbab, bawahnya pakai rok pendek. Ya Allah. Hati-hati ya, kalau yang sifatnya maksiat dan jadi dosa jangan dikasih tahu. Nah, lebih baik kita kasih tahu tempat yang bikin dia sadar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang kaitannya dengan hak kita. Ternyata hidup kita juga ada hak kita untuk orang lain, bukan hidup kita untuk sendiri. Ada hak yang kita berikan untuk orang lain. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada sittun. Berapa sittun? 6. Ya, ini dikit-dikit harus belajar bahasa Arab nih. Wahid, tahu wahidnya ya? Satu. Isnen, 2. Kalau ada namanya atau ibu Isna ini, berarti itu artinya ibu 2, calon ibu kedua. Isnain, salah satu 3, arba'atun 4, khomsatun 5, sittun atau sittun itu 6.
terus sab'atun sampai asyaratun 10, wahid wa ahada asyara 11, isna asyara 12, salasata arba'ata khamsata sitata asyara semua 11 depannya aja yang diingetin ya, salasata 3 asyara 10 berarti 13, arba'ata 4 asyara 10 berarti 14, arba'ata asyara khamsata asyara sitata asyara sab'ata asyara samaniyata asyara tis'ata asyara baru isyrun 20. Kesananya sama lagi, wahid wa isyrun 21, isnani wa isyrun 22, ketemu 30, salasun 31, tinggal diganti salasata wa salasun 33, atau wahid wa salasun 31. Gampang belajar hitungan bahasa Arab, yang ujung-ujungnya yang ingat ya. 10 asyara 20 isrun 30 salasun 40 arbaun ya, nanti dagang pakai bahasa Arab ya. Ada yang nanya kam sama nuhada apa ini dagang ya. Kata Rasulullah, hak kita terhadap muslim yang lainnya itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berjumpa dengannya atau bertemu dengannya, ucapkan apa? Salam. Ini ngucapin salam rada-rada berat, padahal ringan. Yang ada dia langsung nanya, mau kemana Pak Bang? Gitu ya. Ya, kalau nanya agak salam lagi, assalamualaikum Bang. Mau kemana? Gitu kan enak. Kadang dari jauh, mau kemana? Gitu tuh. Ya. Islam itu mengajarkan kelembutan, enak didengar. Karena salam itu mendoakan seseorang, assalamualaikum. Apa artinya? Keselamatan bagi kamu, didoain. Makanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Ada yang mengatakan kalau wajib itu hukumnya sendiri-sendiri. Saya beri salam, yang kedengar sendiri, wajib menjawab. Tapi kalau kayak begini banyak, namanya wajib kifayah. Apabila ada yang tidak menjawab salah seorang, maka tidak berdosa. Kalau banyak begini, tapi kalau sendiri ucapin salam kagak dijawab, dosa tuh, karena hukumnya wajib menjawab salam. Kenapa sampai wajib menjawab salam? Ini orang udah didoain kagak mau doain lagi, nggak mau jawab salam. Nah, doa itu kan luar biasa, didoain sama seseorang, didoain selamat sama seseorang, keselamatan bagi kamu. Kata Rasulullah SAW, setiap ketemu sama orang Muslim, ucapin apa? Salam. Biasanya ya, ketemu siapa saja, ucapin salam. Yang dikatakan oleh Rasulullah berarti tidak pernah ada yang sia-sia. Kalau kita ucapin salam, berarti kagak sia-sia tuh, ada catatan amal solehnya. Bukan semata-mata ngapain salam, orang kagak bener dia mah, gak usah salam sama dia, kayak begitu nggak boleh. Ya. Di mana letak dakwahnya orang Muslim kalau perangai kita selalu buruk kepada orang lain? Lihat Rasulullah, diludahin, dikatain, diapain aja Rasulullah nggak pernah menjawab yang kagak baik, yang kagak benar. Makanya banyak orang kafir yang masuk Islam karena akhlak Rasulullah SAW yang sangat bagus. Makanya Rasulullah diutus ke dunia ini liutammima makarimal akhlak. Udah kalau akhlaknya benar, punya iman, bagus kan. Orang yang jabatannya tinggi, kalau akhlaknya kagak benar, habis di negara diambilin. Ya, kalau akhlaknya kagak benar. Makanya akhlak yang paling penting.
Lihat anak kita kalau akhlaknya baik, di depan orang tua, di depan siapa saja dia sopan lewatnya. Ya. Tapi kalau yang kagak punya akhlak, ya, sudah, ya, kagak punya adab, kagak punya akhlak, lewatnya sembarangan. Makanya penting punya akhlak buat kita. Nah ini ngucapin salam berat, kadang-kadang ngucapinnya, tapi sebenarnya ringan. Kalau sudah biasa, maka perkara yang belum biasa itulah kita biasakan. Ya, ngucapin salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang serupa atau lebih baik daripada itu. Makanya ngucapin salam jangan bertamu ke rumah seseorang atau ketemu seseorang, "Assalamualaikum." Yang begitu, itu bukan salam itu. Kalau salam itu "Assalamualaikum." Nah ini baru. Ya, ini ke rumah, tok. Umumnya doang kedengeran. Atau mikum atau begitu. Mikum itu bukan assalamualaikum, nggak ada, ya, nggak punya arti yang bagus. Atau kum, ya, ucapin salam yang benar, assalamualaikum. Jadi ucapin salam dulu. Kalau diucapkan salam, balas salam itu dengan yang serupa, waalaikumsalam, atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih baik, artinya lebih panjang. Ya, kayak gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, beliau mengatakan, demi Allah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang hingga seseorang itu beriman atau iman. Yang kedua, dan tidak beriman seseorang hingga seseorang itu saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku beritahu sesuatu yang jika kalian lakukan itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian? Kata Rasulullah apa? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Ya, kalau kita mengucapkan salam kepada seseorang, kelihatan keakraban kita, kedekatan kita dengan saudara sesama muslim. Kalau nggak mengucapkan salam, nggak kenal, ya. Coba lihat di mana-mana bapak mengucapkan salam sama orang yang belum pernah kita kenal sekali. Kira-kira semakin akrab nggak? Akrab. Meskipun kita bukan berada di Indonesia, di luar negeri, tapi ketemu dengan saudara kita yang seagama, mengucapkan salam, dia ngerti meskipun orang Inggris semuanya, ya, yang ngomongnya bukan bahasa Inggris, tapi kalau kita mengucapkan assalamualaikum, dia ngerti. Oh pasti ini saudara saya sesama muslim. Pasti dia jawab waalaikumsalam. Kagak berbahasa Inggris, pasti jawabnya waalaikumsalam. Ya, pasti ingin kenalan, kayak gitu kan? Pasti ingin ngobrol karena ketemu saudara sesama muslim. Dan nanti kalau pergi umroh atau pergi haji, itu orang sadunia itu ada di sana. Ya, ketemu, rasanya ingin kenal sama orang Cina, sama orang Pakistan, sama orang India, sama orang Turki dan lain sebagainya. Pengen kenal karena ketemu semua sama saudara kita di sana, saudara seagama. Itu kata Rasulullah SAW, maka akan tumbuh rasa cinta di antara kita. Tidak ada permusuhan maksudnya kalau kita sering menyapa dengan mengucapkan salam. Yang pertama, hak kita terhadap muslim yang lainnya itu yang pertama adalah apabila bertemu mengucapin apa? Salam. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu, maka
datangilah undangannya. Undangan apa saja? Yang penting undangan untuk kebaikan. Ya. Yang tadi itu jangan kalau diundang joget dangdut, jangan. Ya. Diundang nanti malam datang ya ke rumah saya hajatan besar 5 hari 5 malam. Malam pertama jaipongan, malam kedua dangdut, malam ketiga topeng, udah macam-macam kan. Datang ya nanti pas malam dangdut ada artisnya, wah nanti saya modalin, wah jangan deh, bahaya itu. Khawatir nanti malaikat Israel datang, lagi di panggung malaikat Israel datang, itu di alam barzah malaikat gemes banget itu main gitu tuh, kagak ditanya lagi malaikat, langsung dibejat sama malaikat. Kata Rasulullah SAW tentang mendatangi undangan dari saudara kita sesama muslim. Kata Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang diundang dan dia tidak memenuhi undangannya, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasul. Karena saking pentingnya itu menghargai, menghormati orang yang mengundang. Lihat kalau orang, contoh, ada orang mengundang syukuran di rumahnya, syukuran punya rumah baru dan diundang, kagak ada yang datang, kecewa nggak? Kecewa, dia udah masak, ya, banyak banget lagi lauknya, yang datang sedikit, kecewa. Maka datangilah undangannya. Sampai Rasulullah mengatakan kayak begini, siapa orang yang tidak datang memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah mendurhakai Allah dan telah mendurhakai Rasul. Datang. Dan kalau datang ke hajatan, ini pesan guru saya, kalau datang ke hajatan, kita kan kondangan. Niatnya jangan pengen dibalas lagi kondangannya. Nanti kalau kagak dibalas kecewa. Ini orang kurang ajar banget. Dulu gua kondangan sama dia 500.000, karena kagak datang lagi. Kecewa. Jangan. Kata guru saya, niatkan ngasih hadiah. Niatkan apa? Ngasih hadiah atau sedekah. Karena yang namanya hajat itu kan artinya dia lagi butuh bantuan dari kita. Jangan niatkan kondangan gede ya, ntar dia datang kan bayar yang gede juga, balas yang gede juga, giliran dia hajatan jangan datang, kurang ajar. Jadi begitu tuh. Kurang ajar ya. Maka niatkan ngasih hadiah atau sedekah atau membantu, jadi kagak ada kecewa.